Shalom, ketemu lagi dengan saya Filipus dalam segmen Teduh with SS. Pada malam hari ini saya akan bawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Mengucap Syukur dalam Segala Hal. Mari kita lihat satu ayat. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini jelas mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa dalam segala hal? Karena sebagai manusia pasti kita tidak mungkin hidup datar. Pasti ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ada kalanya senang, ada kalanya sedih. Ada kalanya berjalan sesuai apa yang kita pikirkan, ada kalanya juga berjalan tidak sesuai yang kita pikirkan. Dan itu semua terjadi, itu semua Tuhan izinkan karena untuk meningkatkan kedewasaan kita. Baik itu kedewasaan secara sifat dan sikap maupun kedewasaan secara rohani. Karena kalau kita hidup happy terus, senang terus, ada kecenderungan untuk kita mungkin jauh dari Tuhan. Tetapi biasanya manusia kalau sudah sedang sedih, sedang mentok, terpuruk, baru punya kecenderungan datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Jadi hal-hal seperti ini, rintangan masalah yang kita hadapi, itu Tuhan izinkan dan Tuhan punya maksud dan tujuan. Dan tentu tujuannya Tuhan itu baik, nggak mungkin tujuannya yang jahat. Lalu apa saja sih yang harus kita syukuri? Yang pertama adalah nafas kehidupan. Ini merupakan dasar banget hal yang harus kita syukuri. Di saat kita bangun dari tidur, kita masih bisa bangun, masih bisa bernafas, masih bisa buka mata, itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, walaupun sedang dalam tekanan masalah, dengan perekonomian dan masalah-masalah lainnya, tapi begitu kita bangun dan kita masih bisa bernafas, masih bisa hidup, itu sudah kasih karunia dari Tuhan. Karena jika dilihat berdasarkan yang sudah saya lihat di CNN Indonesia, bahwa kalau harga oksigen itu kurang lebih 25.000 per liter. Sementara manusia itu punya 500 sampai 550 liter. Manusia butuh segitu. Jadi kalau misalnya di kalkulator, totalnya kita mengeluarkan 13.750.000 per hari. Kalau 1 bulan berarti dikali 30, kalau 1 tahun berarti dikali 365. Nah, lalu dikali lagi berapa usianya. Kalau usianya sudah 50 berarti dikali 50 lagi. Apakah kita bisa membayar setiap nafas kehidupan yang Tuhan sudah beri kepada kita? Jadi itu yang pertama, nafas kehidupan yang harus kita syukuri. Lalu yang kedua adalah kematian Kristus di kayu salib. Ada orang berkata kepada saya Kristen ya karena orang tua saya Kristen. Kalau orang tua saya agama lain, ada kemungkinan saya agama lain, nggak mungkin Kristen. Tapi saya bilang sama orang tersebut, ya itu pun kasih karunia. Kenapa? Nggak semua orang lahir dari keluarga atau orang tua yang Kristen. Bahkan ada juga yang emang nggak lahir dari orang tua Kristen, tetapi di tengah-tengah kehidupannya dia berubah agama dan menjadi Kristen. Nah, hal-hal seperti inilah yang disebut kasih karunia. Karena tidak semua orang mendapatkan. Kalau seperti matahari, seperti angin, seperti hujan, itu merupakan hal-hal yang umum yang semua orang merasakan. Tetapi untuk bisa mengikut Tuhan, mengaku Tuhan Sang Juru Selamat, mengaku Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias, itu tidak semua orang bisa. Ada banyak orang yang sudah selalu didoakan, diinjili, ditegur, dinasehati, diberi pencerahan, dikasih tahu, oh Tuhan Yesus tuh gini ya. Sumbernya dari Alkitab gini, diajak debat. Tetapi kalau Tuhan belum menggerakkan hatinya, ya belum bisa. Jadi kalau kita masih mengaku Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, kita masih bisa memuji memuliakan nama Tuhan, kita masih bisa melayani Tuhan, itu anugerah dari Tuhan yang perlu kita syukuri. Itu yang kedua, kematian Kristus di kayu salib. Nah, Efesus 1 ayat 7-8 berkata, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan.
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi di saat Kristus sudah mati di kayu salib, dosa kita sudah ditebus. Nah kita, karena dosa kita sudah ditebus, seharusnya, semestinya kita harus menjadi orang baik, melakukan firman Tuhan, taat kebenaran firman Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan, dan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Itu cara kita mengucap syukur atas kematian Kristus di kayu salib. Dan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu adalah berbagai talenta yang kita miliki. Setiap manusia pasti punya talenta. Seburuk-buruknya orang, serendah-rendahnya, atau mungkin ada yang merasa insecure karena tidak bisa apa-apa. Saya rasa pasti bisa kok. Kenapa? Karena dasarnya manusia itu adalah kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan talenta. Talentanya macam-macam. Ada yang 1, 2, sama 5 talenta. Dan talenta ini jika dikembangkan akan menjadi banyak, dan itulah tugas dan tanggung jawab kita. Cara kita mengucap syukurnya adalah dengan mengembangkan talenta tersebut. Jadi kita tidak perlu merasa malu atau minder kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kan banyak orang yang berkata, aduh saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini, wah saya nggak guna nih di hidup ini. Oh, tentu enggak sih. Karena kalau menurut saya setiap manusia pasti punya talenta. Problemnya adalah talentanya itu mau dikembangin atau enggak, atau cuma dipendem aja. Gitu. Jadi itulah 3 poin penting yang saya bahas pada malam hari ini. Hal-hal apa saja yang harus kita syukuri. Jadi yang pertama tadi nafas kehidupan, yang kedua kematian Kristus di kayu salib, dan yang ketiga talenta yang kita miliki. Dan yang terpenting, hal-hal yang ini, 3 hal ini, itu harus kita kembalikan lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai berbagai kasih karunia, 3 kasih karunia ini malah kita sia-siakan, atau kita salah gunakan, atau kita gunakan tetapi untuk kepentingan duniawi saja. Tapi kita harus mengembalikan kepada Tuhan, dan kita harus pakai karunia-karunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita, dan kita boleh lebih lagi bersyukur dalam keadaan yang sulit, masalah, rintangan, badai, sakit penyakit, ekonomi, dan berbagai hal-hal negatif lainnya. Tetapi kita harus tetap bersyukur, karena Tuhan pasti menolong setiap pergumulan-pergumulan kita. Terima kasih, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.